Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih teman-teman atas kehadirannya, terutama Dr. Nur Atik dan Dr. Hartanto yang berkenan untuk sharing. Jadi ini dilaksanakan untuk mengantisipasi peluang bagaimana kita tetap produktif pada saat working from home. Terlebih ada fasilitasi universitas memberikan skema hibah yang nanti akan bertahap kita sampaikan terkait dengan literatur review atau penulisan review artikel, kemudian pembuatan buku ajar, dan penelitian yang menggunakan data sekunder. Kalau di klinik banyak sekali sumber data dari medical record dan juga mungkin di penelitian aspek kesehatan masyarakat yang menggunakan data sekunder dari berbagai sumber baik Biro Pusat Statistik ataupun hasil sensus kesehatan dan yang lainnya. Nah, untuk itu kita silakan dimulai saja kepada Dr. Atik. Saya persilakan. Nanti interaktif saja selama 1 jam, nanti dilanjut Dr. Hartanto 1 jam kemudian. Kita akhiri insya Allah sampai jam 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan sudah mengundang saya untuk berbicara pada hari ini. Mohon maaf, untuk ini layar yang PPT-nya sudah muncul belum untuk semuanya? Di mode presentasi aja dok. Iya. Sudah ya. Tinggal di belum di mode presentasi. Iya, belum. Ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya coba mempresentasikan tentang tips penulisan literatur review pada jurnal ini. Terlebih dahulu bahwa sebetulnya saya tidak terlalu expert untuk penulisan literatur review, hanya saja mungkin beberapa kali, paling tidak 2 kali, saya bersama tim berhasil mempublikasikan beberapa literatur review. Oke, jadi yang pertama adalah supaya ada pengertian bahwa apa sih bedanya antara literatur review dengan systematic review. Ini dulu yang akan kita bahas. Saya spesifik hanya ingin menerangkan tentang literatur review, karena kalau seandainya kita berbicara tentang systematic review, maka tingkat kesulitannya atau kompleks semakin bertambah. Cukup sulit, dan saya sendiri ada pengalaman untuk membuat sistematik. Oke, jadi yang pertama adalah kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan literatur review. Literatur review sendiri ini merupakan suatu karya ilmiah. Karya ilmiah yang bagaimana? Jadi karya ilmiah yang berbicara tentang suatu topik tertentu, dan topiknya itu kita buat suatu resume dari berbagai penilaian yang mendalam dan kritis pada sumber-sumber yang sudah ada. Jadi sumber-sumber yang telah terpublikasikan, yaitu atau publikasi-publikasi ilmiah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gambarannya, di sini terlihat bahwa sebetulnya systematic review atau meta-analisis sendiri itu masuk ke dalam literatur review, hanya saja dia masuk ke dalam extensive review. Jadi maksudnya jauh lebih kompleks. Nanti saya akan jelaskan di slide yang selanjutnya. Sedangkan yang biasanya yang mungkin tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan dan relatif mudah, maka kita bisa masuk ke dalam yang basic review atau general search atau reference link. Nanti dan untuk hari ini kita spesifik bahas yang basic review saja. Oke, jadi tadi sudah berbicara tentang literatur review, sedangkan systematic review sendiri ini sebetulnya prinsipnya sama dengan yang tadi yang basic ya Pak. Jadi dia merupakan bagian dari literatur review, bersifat sistematis untuk membuat penilaian dan mensintesis kesimpulan dari beberapa hasil riset. Hal ini dikerjakan untuk mendapatkan kesimpulan yang optimal dari banyak teori atau penata laksanaan atau evidence-based medicine suatu topik, jadi EBM yang sudah ada. Nah, karakteristik systematic review ini yang pertama adalah dia sifatnya tentu sistematis. Jadi pada saat identifikasi literatur yang akan dibaca itu
pasti kita membuat harus sistematis. Terus kemudian pada systematic review pun juga dia harus secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuannya apa, bahannya dari mana, maksudnya paper-paper atau publikasi-publikasi dari mana dia tampilkan atau dia mereka analisis, dan yang terakhir metodenya harus jelas ya. Maksudnya dia menganalisis dari berapa jurnal kah, bagaimana cara mencarinya dan seterusnya. Dan karena systematic review ini boleh dibilang ya, kalau saya pribadi menganalogikan sebetulnya ini sama seperti riset saja gitu, karena dia ada metodenya untuk menganalisis sampai akhirnya bisa dibuat konklusinya apa. Jadi dia harus bersifat reproducible atau bisa diulang kalau seandainya orang lain mengerjakan dengan topik yang sama. Nah, untuk sumber artikel biasanya para peneliti itu menggunakan sumber-sumber mereka search engine-nya bisa dari NCBI, terus kemudian Embase, Scopus, PC Web of Science, dan seterusnya. Bahkan Google Scholar atau Cochrane Library juga bisa dibuat sebagai source untuk mencari bahan yang akan dibuat systematic review-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke hierarki pada evidence-based medicine ini, jelas terlihat bahwa sebetulnya kalau seandainya kita memiliki kemampuan untuk membuat systematic review atau meta-analisis, maka hierarki, maksudnya istilahnya membuat kesimpulan sehingga orang lain percaya, ini paling tinggi dia kalau seandainya kita lihat pada piramida ini. Jadi dikatakan bahwa dengan systematic review atau dan meta analisis ini, maka quality of evidence ini dia paling tinggi, sedangkan risk biasnya justru bisa ditekan seperti itu. Oke. Dan berbicara kita kembali lagi start from now on, maksudnya mulai slide ini kita spesifik untuk literatur review saja ya. Jadi kita coba tinggalkan apa itu si systematic review. Jadi untuk literatur review perlu diingat, literatur review sendiri ini adalah bukan suatu kumpulan deskripsi dari berbagai studi sebelumnya. Kenapa saya tuliskan ini? Jadi supaya kita selalu mengingat bahwa dengan kita membuat literatur review, kita tuh bukan cuma meng-copy paste teori-teori yang ada sebelumnya untuk dibuat menjadi kumpulan atau intisari teori baru yang dimasukkan ke dalam tulisan kita gitu. Nah, terus kemudian sehingga ini juga bukan suatu pengulangan kesimpulan dari riset terdahulu, dan juga dia bukan suatu gambaran singkat dari suatu artikel. Jadi sekali lagi systematic literatur review itu bukan kita melakukan pengulangan apa yang sudah disebutkan pada paper-paper sebelumnya. Jadi systematic review itu kita harus bisa membuat suatu kesimpulan yang baik dari analisis beberapa literatur. Jadi kalau misalkan mungkin kalau yang basic science tahu bahwa misalkan BCL2 ada yang bilang bahwa dia pro apoptosis, tapi ada juga yang bilang bahwa dia justru anti apoptosis gitu, seperti itu. Tapi dengan kita membuat suatu literatur review, menampilkan banyak paper-paper, nanti di akhir kita bisa membuat kesimpulan. Jadi dengan literatur review yang sudah kita buat, maka sebetulnya kesimpulan yang ingin kita bawa itu apa gitu. Jadi tidak hanya menuliskan hasil yang telah dibuat oleh orang lain. Terus kemudian yang terakhir, pada akhirnya suatu literatur review itu harus kita harus meyakinkan bahwa reviewer pada saat kita submit paper, dan tentunya terakhir para pembaca itu percaya dengan apa yang kita simpulkan di akhir. Jadi ini yang perlu kita ingat sebelum kita membuat suatu literatur review. Terus kemudian sebelum kita mulai bagaimana cara membuatnya, ini saya hanya ingin mencoba men-trigger kenapa sih kita harus membuat suatu literatur review. Tadi Pak Dekan juga sampaikan bahwa
ya pada saat kita, ya salah satunya gitu, pada saat kita working from home gitu kan, kita nggak bisa melakukan riset atau bahkan untuk mendapatkan data sekunder saja yang katakanlah tetap harus datang ke rumah sakit. Ini suatu hal yang mungkin sulit buat beberapa peneliti. Maka dengan adanya literatur review ini sebetulnya kita bisa tetap produktif, dalam artian dengan literatur review itu sendiri itu adalah bagian dari artikel ini. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, tentu di luar dari tujuan itu, dengan literatur review sebetulnya kita mencoba mempermudah para peneliti atau bahkan mahasiswa untuk memahami banyak teori atau penelitian sebelumnya. Karena tetap kalau seandainya kita ingat bahwa kebanyakan dari kita, mohon maaf khususnya di Indonesia gitu, keinginan membaca itu masih relatif rendah gitu, sehingga kita cenderung mencari ya udah yang instannya apa gitu, data yang ada apa. Dari literatur review sebelumnya mengintisarikan dari banyak paper, katakanlah 40-50, jadi intisarinya apa gitu, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita bisa membuat literatur review tersebut, otomatis ya kita secara tidak langsung kita membantu mereka untuk dapat memahami banyaknya data tersebut. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tentu pada saat kita membuat literatur review atau bahkan systematic review, karena ini sekali lagi IDM tertinggi gitu kan, pasti ini dapat membantu praktisi atau klinisi di lapangan. Jadi kayak misalkan pada pasien ini, jadi sebetulnya boleh nggak sih dikasih obat X gitu kan. Nah dengan adanya literatur review ini, maka disampaikan gitu di akhir, jadi kebijakannya bagaimana gitu, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, tentu ini kita dapat membantu si pembuat kebijakan. Jadi dengan seperti ini, katakanlah mungkin kalau misalnya rekan-rekan atau guru-guru saya khususnya pernah melihat paper-paper yang ditulis oleh misalkan oleh peneliti-peneliti di UNPAD sendiri, Prof. Vina dan Dr. Rizal dan lain-lain. Kalau seandainya memang ini pada akhirnya dan ditambah dengan penelitian dari center lain yang serupa, maka dibuat suatu literatur systematic review atau meta-analysis, maka si pembuat kebijakan, dalam hal ini mungkin BPOM atau bahkan WHO, dia bisa merekomendasikan, oke, jadi obatnya adalah seperti ini gitu, seperti itu. Dan yang terakhir, selain itu, pada saat kita membuat literatur review, ini dari sisi katakanlah pengelola institusi, dengan banyaknya literatur review sebetulnya ini meningkatkan peluang paper tersebut untuk disitasi. Jadi kayak misalkan sebagai contoh, ini saya coba mencontohkan yang paling bawah ini adalah paper saya di paper tentang review artikel. Jadi ini baru publish di tahun 2019 kalau nggak salah, pertengahan 2019, tapi sampai pagi ini sudah ada yang mereview, ada yang mensitasi sebanyak 27 gitu. Jadi ya sekali lagi, kalau misalnya literatur review, kemungkinan untuk disitasinya dia relatif lebih tinggi. Oke, terus kemudian, sekarang kita coba lanjut dengan tips pada saat proses pembuatan. Jadi sekali lagi disclosure bahwa tips ini adalah yang biasa saya lakukan. Maksud saya, kalaupun seandainya nanti ada beberapa peneliti melakukan dengan cara yang lain, ya masing-masing punya preference. Jadi yang pertama, kalau misalnya saya sendiri, yang pertama saya akan menentukan topik yang akan ditulis. Pada saat saya menentukan topik yang akan ditulis, maka yang pertama kali yang dipikirkan adalah kira-kira tema apa yang paling dibutuhkan pada saat ini, atau boleh dibilang yang booming lah, orang suka ngomongin gitu, tapi setiap yang diomongin itu masih ada seperti kontroversi dari ahli A dan ahli B gitu, seperti itu. Nah, maka dengan kondisi seperti ini, kalau seandainya kita bisa menangkap peluang dan kemudian kita lihat kembali apakah sebetulnya sudah banyak atau belum sih orang membuat literatur review tentang hal tersebut gitu. Kalaupun sudah ada, itu kapan gitu terakhir, misalkan 5 tahun yang lalu.
5 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang kira-kira masih relevan atau tidak. Kayak misalkan mungkin ya seperti tadi pagi masih ada kuliah webinar tentang vitamin D, ya masing-masing masih ada kontroversi misalkan, dan kalau sana dicek ternyata terakhir literatur review-nya itu berapa tahun yang lalu dan kondisi sekarang apakah masih relevan atau tidak. Jadi kalau seandainya mau, mungkin itu bisa diangkat menjadi literatur review seperti itu. Terus kemudian yang kedua, biasanya saya akan mencari jurnal yang akan kita tuju. Maksudnya adalah setelah ini jadi, saya mau submit kemana gitu. Jadi kalau saya selalu berpikir bahwa sebelum saya membuat tulisan atau publikasi katakanlah, biasanya justru saya bukan membuat tulisannya terlebih dahulu, tapi saya melihat dulu ini kira-kira peluang ini bisa disubmit di mana gitu, sehingga karena ini berkaitan dengan jadi kalau saya menganalogikan seperti misal kalau seandainya saya mau buat usaha, katakanlah usaha misalnya jualan beternak lele katakanlah gitu, maka yang harus dilihat adalah pada saat saya sudah punya lelenya, masih banyak nggak sih orang yang mau beli lele saya gitu. Jangan lelenya udah banyak, tau-taunya bingung ini mau dijual di mana gitu. Seperti itu. Itu yang selalu saya pikirkan sebelum saya menulis suatu jurnal atau artikel. Nah, di sini jadi saya mencoba dengan cara tersebut saya coba prediksi peluang untuk accepted atau diterimanya ini seperti apa gitu. Termasuk informasi apakah karena ini kita berbicara tentang literatur review, maka yang harus dicek adalah apakah jurnal tersebut menerima review atau tidak, karena kita ketahui bahwa porsi untuk literatur review dalam suatu jurnal itu pasti jauh lebih sedikit dibandingkan porsi untuk original research seperti itu. Terus kemudian juga dilihat ini mereka nerima literatur review atau systematic review. Kayak misalkan saya tadi coba mencari kalau di PLOS ONE mereka melihatnya mereka justru menerimanya adalah systematic review. Jadi otomatis kalau saya hanya membuat literatur review atau review basic, saya nggak akan terima gitu seperti itu. Jadi kita coba cari yang lain yang kira-kira mau menerima itu. Terus kemudian bagaimana cara mencarinya? Ya kita bisa coba cari misalkan dari Simago atau Scopus atau bahkan langsung saja gitu kan cari kita masuk ke web jurnal masing-masing, kita lihat di home about atau tulisan tentang jurnalnya mereka mau menerima apa gitu seperti itu. Terus kemudian baru kita lihat selanjutnya, mohon maaf ini tidak ditulis di sini. Biasanya saya akan mencoba membuka contoh di jurnal tersebut. Kita lihat kualitasnya. Oh, kalau seandainya, aduh ini terlalu susah gitu kan. Kalau paper-paper yang publish di situ terlalu dalam atau terlalu sulit, saya nggak akan bisa tembus di situ. Berarti saya akan pindah cari yang relatif lebih sederhana gitu. Seperti itu. Sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar terukur dan terarah. Terus kemudian yang terakhir, kalau misalnya itu udah semua, kita udah tahu jurnal mana yang mau kita kecengin katakanlah, baru kita lakukan langkah penulisan literatur review tersebut. Langkah-langkah penulisannya, yang pertama adalah tentu kita harus mengumpulkan jurnal-jurnal terkait dengan topik yang sudah kita tentukan tadi. Terus kemudian kita coba analisis mendalam dari setiap jurnal yang dibaca, termasuk yang pertama, karena sekarang udah relatif mudah gitu ya, kita lihat kredibilitas dari publishernya seperti apa. Kalau seandainya publishernya kayaknya baik, ya sudahlah gitu, minimal kita sudah mendapatkan satu keyakinan bahwa harusnya sih ini sudah direview oleh reviewernya. Nah, terus kemudian baru kita lihat lagi paper-paper original research tersebut, ini metodologinya sudah benar atau enggak sih gitu. Kayak misalkan kalau berbicara tentang clinical trial tapi subjeknya hanya berapa gitu. Terus kemudian berbicara tentang correlation tapi metodenya bukan tentang correlation gitu. Nah, itu bisa kita drop gitu kan, seperti itu. Terus kemudian kita juga lihat kesimpulan dari paper tersebut bagaimana pada akhirnya. Terus kemudian
kita coba membuat outline. Kita membuat outline yang akan ditulis dalam review, termasuk dari pendahuluan sampai kesimpulan. Ini baru outline. Jadi kalau misalnya kita masih SD, itu kan ada kerangka pemikiran gitu kan, masing-masing paragraf atau ada pokok pikiran dari masing-masing paragraf gitu, seperti itu. Terus kemudian ini yang seperti saya sampaikan sebelumnya, perhatikan juga contoh review pada jurnal yang akan kita tuju itu seperti apa. Nah, setelah kita sudah mempunyai outline, baru di sisi ini tentu pada saat kita menulis literatur review, kita tidak menulis sendiri gitu. Pasti kita dibantu oleh rekan-rekan atau co-authors yang lain. Pada saat kita sudah memiliki outline ini, maka akan lebih mudah kita berdiskusi dengan co-authors yang lain gitu. Jadi pada saat kita membagi tugas atau mulai menulis review, ini relatif lebih mudah, kita bisa bagi-bagi gitu. Terus kemudian poinnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada saat kita sudah membagi-bagi, terkadang pada saat sudah dibagi-bagi, kita kumpulkan lagi, ada beberapa rekan yang tanda kutip belum maju gitu, maksudnya apa yang tulisannya belum ada gitu. Nah, di sini tipsnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa pada saat kita mau menjadi penulis, khususnya untuk literatur review, tulis aja apa yang sudah ada di kepala kita gitu. Jadi jangan tunggu sampai berpikir bahwa tapi kayaknya nggak nyambung nih, tapi kayaknya belum sinkron atau apa gitu. Kenapa saya selalu berpikir bahwa yang penting tulis saja terlebih dahulu gitu. Karena kalau seandainya sudah ditulis dan kita ingin merekognisi atau memperbaiki dari yang tidak nyambung menjadi nyambung karena sudah tertulis, ini jadinya enak buat kita untuk memperbaiki dibandingkan dibandingkan bilang bahwa ya karena bingung jadi belum ada yang ditulis gitu. Nah, ini jadinya kan bagaimana cara memperbaikinya jadinya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kalau seandainya kita mau jadi penulis, tulis aja apa yang ada di kepala kita. Nanti kalau seandainya ternyata kurang atau belum baik, ya kita tinggal coret saja atau kita tambahkan menjadi relatif lebih baik. Nah, yang terakhir adalah ya karena ini sekali lagi literatur review, maka kita harus membuat kesimpulan yang baik berdasarkan urutan pemikiran yang telah ditulis. Jadi kan sebetulnya pada saat outline sendiri kita sudah tahu gitu bahwa saya mau membuat kesimpulan bahwa katakanlah obat A ini baik untuk kesehatan, obat A ini bisa dipakai sebagai imunomodulator katakanlah, maka ya kita cari referensi-referensi tentang hal tersebut gitu kan. Silakan saja kita tampilkan mana yang pro, mana yang kontra, lalu kita tampilkan bahwa mana sih kelebihan-kelebihan dari masing-masing riset tersebut dan mana juga kekurangan dari riset tersebut. Nah, sehingga ini kembali lagi kesimpulan itu harus sudah dipikirkan dari awal gitu. Jadi kita mau membawa pemikiran si reviewer atau para pembaca itu mau ke arah mana dengan adanya literatur review ini seperti itu. Nah, terus kemudian ini sedikit tentang prinsip penulisan normatif. Yang pertama adalah mulai dengan introduction dan diakhiri dengan conclusion. Terus kemudian selalu kita mengingatkan bahwa buat hubungan yang logis antara topik dan masing-masing subtopik. Jadi kalau misalnya berbicara tentang misalkan vitamin, topiknya adalah vitamin D untuk meningkatkan imunitas yang tadi pagi dibicarakan. Nah, kita harus sudah tahu gitu. Introduction saya mau berbicara tentang apa. Terus kemudian setelah introduction dari situ kan nanti akan tertulis bahwa di review ini saya mau berbicara tentang apa gitu. Misalkan berbicara tentang sistem imun sendiri, berbicara tentang efek peran vitamin D untuk meningkatkan sistem imun. Nah, di situ pada saat kita membuat topik yang satu, topik besar dari topik relatif lebih kecil, itu harus selalu kita pikirkan bahwa ini ada hubungan yang logis gitu, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga,
Ini prinsipnya adalah hati-hati dalam plagiarisme pada saat kita menulis. Intinya adalah kita butuh kemampuan untuk parafrase. Nah, permasalahannya terkadang yang menjadi masalah adalah pada saat kita membuat literatur review dalam bahasa Inggris gitu. Karena ya kalau buat saya pribadi, kemampuan saya dalam berbahasa Inggris ya boleh dibilang masih rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata, sehingga kita butuh mungkin bantuan orang lain untuk membuat parafrase dari kalimat tersebut. Terus kemudian ini juga mengingatkan jangan lupa menuliskan citasinya dari mana gitu. Terus kemudian selain kita mengambil referensi dari orang lain, tentu kita juga harus menuliskan bahwa sebetulnya yang ada di kepala kita itu seperti apa sih dari paper-paper yang sudah ada gitu. Jadi kita juga harus mempresentasikan pengetahuan kita sebagai penulis, bisa dari paper-paper kita sebelumnya, maksudnya original artikel kita sebelumnya, atau bahkan kita lebih tend to paper yang mana gitu, atau teori yang mana gitu, seperti itu. Itu juga harus ditampilkan di literatur review kita. Terus kemudian ini mengulang sedikit bahwa kita buat atau highlight tiap subtopik yang akan ditulis, dan yang terakhir bahwa pastikan paragraf transisi untuk menghubungkan satu subtopik dengan subtopik yang selanjutnya itu berhubungan seperti itu. Nah, ini sedikit tentang bagaimana cara kita menuliskan introductions. Jadi pada introductions kita harus yang pertama adalah menentukan dan menuliskan topik atau permasalahan atau bidang yang menjadi fokus perhatian. Sekali lagi ini harus ditampilkan. Terus kemudian kita juga harus mengidentifikasi yang pertama adalah tren atau hasil penelitian terbaru topik yang ditulis. Ini trennya apa sih gitu, seperti apa ya, kayak misalkan kalau berbicara tentang stem cell saat ini trennya ke arah mana gitu, apakah masih pakai embryonic stem cell atau pakai IPS, induced pluripotent stem cell gitu, seperti itu. Atau berbicara tentang COVID-19, ini terapinya, tren terbarunya apa sih gitu kan, ke arah sana gitu. Terus kemudian identifikasi juga yang sebelumnya saya sampaikan bahwa konflik pada teori, metode atau hasil bahkan kesimpulan dari penelitian sebelumnya, karena ini yang akan kita bahas gitu kan, sehingga orang pada saat membaca literatur review kita dia jadi semakin yakin bahwa oke, sebetulnya yang relatif menuju kebenaran itu yang grup mana gitu. Karena kan kalau misalnya ada konflik berarti kan ada dua grup yang menyatakan A atau yang menyatakan B. Tapi dengan literatur review kita coba meyakinkan orang lain, oke, trendnya ke arah mana gitu. Meskipun ya ada beberapa review kalau misalnya kita baca ya mereka pada akhirnya mencari aman, menuliskan kedua-duanya dan mengembalikan kembali ke para pembacanya, silakan Anda mau milih yang mana gitu, seperti itu. Terus kemudian kita juga harus menuliskan identifikasi alasan kenapa kita ingin membuat review tersebut gitu. Karena ya itu tadi, karena kita menemukan mungkin ada beberapa konflik atau ada teori-teori baru yang perlu di-highlight. Terus kemudian kita juga harus mengidentifikasi ruang lingkup yang akan dibahas, karena sekali lagi meskipun dalam satu topik kita nggak akan mungkin bisa membahas keseluruhannya gitu di dalam literatur review kita, maka kita harus menjelaskan bahwa ruang lingkupnya hanya sebatas apa gitu, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir kita juga harus bisa membuat menjadi satu perspektif kesimpulan masalah yang baik. Selanjutnya kita berbicara tentang isi review. Jadi yang pertama untuk isi review kita tentukan dulu subtopiknya yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Terus kemudian subtopik ini harus membuat alur cerita yang runut sekali lagi. Terus kemudian juga harus nyambung. Terus kemudian isi review ini kalau bisa, kalau saya sih menyarankan ada gambar gitu. Jadi karena ya sekali lagi orang membaca review itu supaya dia tidak terlalu pusing baca original artikel, sehingga dengan adanya gambar-gambar, misalkan molecular pathway kalau di bidang kami gitu kan, kalau misalnya di paper ini kan molecular pathway-nya lewat jalan A,
di paper yang satunya lewat jalan B gitu. Maka di literatur review ini kita coba satukan. Kalau jalan A ini lewat mana, jalan B lewat mana. Maka gambar ini kita harus buat gitu. Jadi gambaran kuman dari beberapa teori yang ada. Dan sekali lagi bahwa gambar itu harus kita buat sendiri, karena gambar-gambar kalau seandainya kita mensitasi, jangan lupa bahwa di situ ada copyright si publisher-nya gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menggunakan gambar tersebut. Terus kemudian literatur review juga kalau saya pribadi menyarankan ada resume dalam bentuk tabel gitu. Misalkan kita mau berbicara tentang herbal medicine dari tumbuhan X katakanlah. Nah, nanti kita bisa tampilkan bahwa tumbuhan X ini pada penelitian di animal reference jurnal yang mana dia menyatakan bahwa hasilnya jadi seperti ini, jurnal yang lain efeknya bisa seperti ini gitu kan. Nah, itu kita buat resume dalam bentuk tabel, karena dengan demikian kita membantu para pembaca untuk lebih mudah memahami original artikel tersebut yang kita jadikan source untuk literatur review. Kemudian yang terakhir adalah pastikan setiap tulisan harus dapat meyakinkan pembaca ke arah kesimpulan yang akan ditulis. Ini contoh isi review saya, bahwa misalkan ini ada bab introduction, terus kemudian ini mulai topiknya dan ini subtopiknya dan bawahnya ada kalimat. Terus kemudian ini sebagai contoh figure gitu. Jadi saya coba membuat figure ilustrasi supaya orang pembaca lebih mengerti, meskipun ya ini gambarnya relatif sederhana gitu, enggak sophisticated atau eye catching gitu, tapi minimal ada. Terus kemudian juga ini tabel dari summary type of study-nya ini memperlihatkan bahwa oke, kalau paper ini tipe studinya misalkan secara in vivo, in vitro, isinya tentang apa gitu, efek yang bagaimana, seperti itu. Sehingga ya sekali lagi dengan membaca literatur review ini, seseorang itu sudah jauh lebih mengerti dibandingkan dia harus membaca satu persatu original artikelnya. Dan terakhir berbicara tentang kesimpulan. Sebetulnya ini pengulangan juga yang selalu saya sampaikan, bahwa kesimpulan utama dari berbagai penelitian dan artikel pentingnya, dan ini harus fokus pada tujuan dan introduction study. Nah, sebagai tambahan, biasanya di kesimpulan untuk review artikel ini ada tulisan kelemahan atau kesenjangan metodologi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita sampaikan gitu bahwa kelemahannya apa sih, misalkan ini baru dilakukan uji in vitro, kalaupun in vivo ini modelnya belum tentu sesuai dengan katakanlah di human atau bagaimana. Terus kemudian ya kita juga tampilkan ketidakkonsistenan beberapa teori dan temuan dari beberapa paper sebagai rujukan seperti itu. Dan yang terakhir masalah yang berkaitan dengan studi di masa depan serta rekomendasinya. Jadi dengan literatur review ini misalkan kita mau membuat suatu literatur review pemeriksaan virus COVID-19 dari misal gitu ya, misal dari sampel urine gitu misal, maka rekomendasinya gimana gitu, seperti itu. Itu yang harus difikirkan pada saat kita membuat suatu kesimpulan. Nah, pada saat sudah selesai nih kita membuat si artikelnya, nah yang sebelum kita submit maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pastikan bahwa cerita sudah benar-benar runtun dan dapat menguatkan kesimpulan yang diambil. Jadi ya sekali lagi ya ini juga masih terjadi sama saya gitu, bahwa pengennya mau buru-buru submit aja seperti itu. Nah ternyata tidak, idealnya tidak seperti itu. Kita harus membaca betul-betul, membaca kembali, paling tidak nanti kita akan menemukan bahwa oh ini masih ada grammatically error, atau oh ini kok nggak nyambung, sehingga kita masih ada waktu untuk memperbaiki. Terus kemudian tentu harus sesuai dengan authors guideline-nya yang di jurnal yang kita ingin submit. Sama yang terakhir, karena kita bukan native English speaker, tentu ada baiknya sebelum kita submit ini harus di proofread dulu, English proofread. Nah
Ya kebetulan kan kalau misalnya di kita Unpad sendiri ini DRPM memiliki fasilitas untuk membantu untuk English proofread-nya, atau bahkan bisa juga kita pakai link yang Enago yang bekerja sama dengan yang Unpad karena katanya ada diskon, atau bahkan langsung ke Enagonya sendiri juga sebetulnya bisa juga minta diskon gitu, seperti itu. Contohnya terakhir saya pernah pakai yang Enago untuk 3 hari. Itu saya bayar $200 seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita bisa coba berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Volumenya mungkin. Dengan ini kita ya itu dia sudah menyiapkan. Dia udah bilang jauh-jauh hari. Anak-anak SMA itu parah-parah kan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menyampaikan Itu tuh kejam-kejam. pendapat atau ya pertanyaan, silakan. Halo. Semua. Lanjut, ya. Iya. Om Heri yang Bertanya? Saya mau bertanya. Siapa? Tanya. Saya Panji. Di depan si Paru. Kabar. Oh ya, silakan Dok, mangga Dok. Dokter Vivi silakan Dok. Kalau literatur review ini kan dia tinggi ya, level epidemiologi ya. Iya. Itu bisa menggantikan misalnya gini, pada publikasi bisa menggantikan untuk sekarang kan kita kalau suaranya kan adalah publikasi. Literatur review bisa nggak? Oke Dok, ini dari saya coba menjawab, tapi nanti mungkin Dokter Rizky menambahkan ya, karena ini terkait dengan regulasi dari OSIS. Jadi kalau seandainya beberapa grant atau hibah saja menggugurkan kewajiban seseorang penerima hibah untuk menggugurkan kewajiban dalam artian harus publish gitu, katakanlah misalkan publish di Q3. Nah, dengan adanya literatur review ini itu boleh, panjang yang saya tahu aturannya itu diperbolehkan, itu satu. Terus kemudian yang kedua pun untuk untuk studi S3 itu kan harus ada publikasinya, dan terakhir yang saya tahu pun juga untuk literatur review yang berkaitan dengan disertasinya itu juga masih dihitung sebagai syarat, sebagai penggugur syarat kelulusan gitu, seperti itu Dok. Mangga mungkin Dokter Rizky di regulator punya jawaban. Dokter Rizky. Ya, saat ini regulasi terkait penulisan literatur review sedang disusun Dok. Untuk syarat kelulusan, nanti mungkin dalam jangka waktu dekat Kaprodi masing-masing akan mengeluarkan surat edaran ke mahasiswanya terkait dengan syarat kelulusan ini. Terima kasih. Oke, Dokter Vivi, mungkin seperti itu Dok. Jadi tingkatannya sendiri sebetulnya kalau tadi saya lihat piramidanya ya, Iya. sebetulnya dia sama dengan clinical trial ya. Ya,
Jadi itu berbicara tentang kalau seandainya systematic review, Dok. Jadi kalau misalnya dalam evidence based medicine itu kan kalau seandainya meta analisis atau systematic review itu posisinya memang dia yang paling atas bahkan, Dok, dibandingkan si clinical trial. Karena kan kalau misalnya clinical trial ini dia spesifik hanya katakanlah di site di mana riset itu dilakukan. Tapi kalau misalnya systematic review atau meta analysis, kita mencoba mencari data-data di center yang lain gitu, seperti itu, Dok. Oke. Ya. Ya, kalau meta analisis itu saya rasa cukup itu mah bagus ya. Iya, Dok. Kalau systematic review ternyata juga sejajar. Ya, tapi yang systematic review ya, Dok, ya, bukan yang literatur review yang biasa, tanda kutip ya. Ada systematic review itu bagian dari literatur review ya? Iya, tapi ya itu karena kan dia masuk yang tadi yang advance seperti itu, Dok. Ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama, Dok. Bangga, mungkin ada pertanyaan yang lain? Selamat siang, Dr. Atik. Selamat siang, Dok. Ya. Dengan siapa? Dokter Dian ya? Iya. Ya, Dok, Dok. mau nanya. Ya, makasih, Dok. Mau nanya, kalau untuk saturasi jumlah jurnal yang kita perlukan ada atau tidak untuk literatur review? Sebetulnya sih kalau seandainya kita baca di authors guideline sendiri itu mereka tidak menuliskan standar minimalnya berapa. Hanya saja kalau seandainya kita lebih jeli melihat publikasi-publikasi untuk review itu saya sih melihat selalunya di atas 60-an gitu, 50 sampai 60-an. Jadi sedangkan batas maksimumnya kayaknya nggak ada deh gitu. Lagi juga kita biasanya para penulis juga ya sudahlah kalau udah sampai 100-an juga biasanya udah stop aja gitu kan, kita berkutat di angka tersebut gitu. Jadi ya sekali lagi sih saya belum pernah melihat paper maksudnya instructions for the author atau author guideline yang menyebutkan minimal berapa tidak. Tapi ya itu sekali lagi dokter bisa lihat gitu kan, kalau misalnya mau publish di mana nih, misalkan di Nature gitu kan katakanlah. Nah di situ kan ada pasti orang sudah pernah ada yang publish di sana gitu kan untuk review katakanlah, dilihat saja orang-orang tuh pada nulis berapa referensinya berapa gitu. Nah itu yang kita bisa jadikan standar pada saat kita membuat itu, Dok. Terima kasih, Dr. Atik. Yuk, mangga, Dok. Dr. Atik, saya mau bertanya, Dr. Atik. Ya, silakan, Dr. Rizky. Kalau menurut pengalaman Dr. Atik, mana saja kira-kira jurnal yang bereputasi yang direkomendasikan untuk bisa kita mengirim artikel review? Oke, terima kasih. Kalau ini yang sulit untuk dijawab karena kan jurnal sendiri itu sangat banyak variannya gitu kan, dan tentu kita juga akan harus, karena ini literatur review gitu kan, maka kita juga harus tahu atau ngecek paling tidak satu persatu ini jurnal ini menerima review artikel atau tidak gitu, seperti itu pasti harus kita lihat. Karena misalkan kemarin saya coba mencari katakanlah PLOS ONE saja, PLOS ONE itu ternyata dia tidak menerima review artikel kecuali systematic review yang tadi gitu. Berarti otomatis kan kita harus membuat metode menganalisis dari beberapa paper gitu kan. Metodenya juga harus jelas bahwa misalkan kita cari di PubMed dengan keywords anu gitu, dari keyword anu ini maka dapatkan 12 judul gitu kan, seperti itu. Terus dari 12 tersebut kita lihat berapa subjek yang dipakai pada penelitian tersebut gitu. Maka systematic review itu relatif sulit gitu. Nah sekarang kembali lagi paling kalau saran saya
coba cari yang di sebetulnya kalau misalnya BMC kan juga itu relatif ya, karena sekali lagi ya ini relatif ya, mudah atau sulit gitu kan. Nah tapi yang BMC ini kan coba dilihat mana saja yang publisher ini, si turunan BMC ini yang mau menerima literatur review. Nah terus kemudian coba dibuat literatur kita lihat sekali lagi gitu kan, kualitas literatur review orang yang sudah publish itu seperti apa gitu. Nah kalau seandainya relatif kita bisa jangkau, ya silakan saja, kenapa enggak gitu kan, kita coba. Tapi kalau misalnya aduh ini terlalu sulit atau gimana, atau katakanlah kita juga bisa melihat siapa yang pernah publish review di paper tersebut. Jadi maksudnya kalau seandainya memang ini kita lihat papernya yang publikasi adalah si Prof X, dan Prof X ini sangat terkenal di bidang tersebut gitu. Berarti di situ kita bisa membuat kesimpulan kecil bahwa ini akan sulit gitu, karena memang dia expert di bidang itu gitu kan. Sedangkan kita kan kembali lagi kita harus bisa menilai diri kita, kemampuan kita itu sampai mana gitu. Jadi karena terkadang sekali lagi juga jurnal atau publisher itu biasanya justru mengundang orang lain, mengundang expert untuk membuat literatur reviewnya, bukan apa istilahnya, bukan orang mensubmit terus kemudian direview oleh editorial board gitu. Jadi istilahnya diundang seseorang untuk membuat literatur review gitu. Nah kalau saya pribadi ya saya masih belum atau tidak ada kesempatan untuk di-invite menjadi menuliskan artikel review. Jadi sekali lagi Dr. Rizky, saya nggak paling kalaupun bisa saran ya coba saja lihat yang BMC, yang turunannya BMC atau Dove Press juga. Ini relatif tidak terlalu sulit dan harganya juga masih memberikan diskon buat Indonesia gitu kan, sampai 50%, dengan kuartilnya juga masih di Q2 atau bahkan Q1. Terus kalau mau yang Hindawi publisher juga mungkin relatif lebih mungkin untuk dimasukkan gitu. Tapi ya sekali lagi tolong dilihat dia menerima review atau tidak. Terus kemudian ini masih masuk kuartil yang baik atau tidak, jurnal. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Ini dok, saya boleh bertanya dok? Ya, mangga. Ini dok, kalau untuk literatur review ini, misalkan kita untuk publikasi, misalkan kita mengambil referensi yang berbahasa Indonesia gitu, Inggris dengan Indonesia, untuk referensinya apakah boleh dok? Apakah harus memang dalam bahasa Inggris semua gitu untuk referensinya? Oke, kalau untuk referensi sih sejauh ini tidak harus ya pakai bahasa Inggris. Silakan saja dituliskan. Maksudnya itu kan referensi kita tetap menuliskan di referensi misalkan diambil dari majalah nasional gitu kan. Tapi kan di majalah nasional pun saat ini kan dia ada abstraknya gitu. Jadi itu silakan saja dibuat, karena mereka sendiri tidak membatasi itu sebetulnya. Maksudnya jurnal yang akan menerima itu tidak membatasi, kecuali kalau seandainya nanti dari reviewer menyarankan bahwa apakah ada referensi berbahasa Inggris untuk teori tersebut. Karena kalau misalkan Anda berbicara tentang apa istilahnya yang SKDI, survei kesehatan Indonesia misalkan, karena itu dari survei kesehatan ya otomatis kan referensinya pasti dari Indonesia, tidak bisa tidak gitu. Tapi kalau misal berbicara tentang basic science katakanlah,
ya tentu akan jauh lebih baik atau ini akan menjadi nilai lebih kalau seandainya ya referensinya dari jurnal-jurnal yang baik. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa kita harus pastikan bahwa jurnal yang kita baca itu adalah jurnal yang bisa dipercaya, start dari publisher-nya gimana, terus kemudian kualitas jurnalnya, maksudnya metodologi penelitiannya gimana gitu, seperti itu. Tapi ya kalau seandainya sekali lagi, tapi bukan berarti yang source bahasa Indonesia atau bahasa nasional itu benar-benar tidak diperbolehkan, tidak seperti itu intinya. Ya, ngerti Ceng? Ya baik, ngerti. Ya. Terima kasih dok. Ya, mangga. Oke, ada lagi? Apakah ada pertanyaan? Di chat ada pertanyaan itu Dokter Atik. Siapa? Di chat. Oh, di chat. Iya, di chat mungkin nanti saja ya, karena ini bisa ada yang mau tanya online. So, mungkin saya kembalikan kepada Dr. Rizky, mangga dok. Terima kasih Dr. Atik. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita beralih ke sesi berikutnya. Baik, sebelum ke pembicara berikutnya yaitu Dr. Hartanto, perlu saya sampaikan kembali bahwa insya Allah DRPM akan mengeluarkan skema hibah baru terkait penulisan buku dan penulisan review artikel, sehingga kami mengadakan pertemuan seperti ini. Nah, terkait dengan banyaknya pertanyaan kapan, bagaimana juknisnya itu belum secara resmi dikeluarkan, tetapi hilalnya sudah mulai terlihat, artinya pengumumannya soft launch sudah mulai terlihat. Nanti insya Allah kalau misalnya sudah ada pengumuman akan kami share kepada teman Kaprodi dan juga kepala Pusdi di unit kerja masing-masing. Nah, baik, berikutnya ya sudah tidak ada pertanyaan pada Dr. Hartanto, dipersilakan.